Tadi dokter bilang, ini sulit kok ini, apalagi di kota besar. Sementara kita kan belum mencoba. Kita seakan-akan memvonis di kota kayak metropolitan Jakarta sudah tidak ada orang baik. Seakan-akan begitu kan. Padahal sebenarnya itu belum tentu. Terbukti, saya buktikan sendiri dengan jemaah saya pada saat kami bahasakan. Ternyata memang di pengajian contoh di Blok M, kalau hari Rabu malam itu, yang hadir 8.000-9.000 orang. Bisa sampai 10.000 orang kadang-kadang. Mereka tidak mungkin menggerakkan kaki mereka datang ke masjid, mendengarkan ceramah sejam sampai 2 jam. Misalnya, kecuali ada dorongan kebaikan dalam hatinya kan. Betapa banyaknya orang di situ yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur orang baik. Iya. Circle-nya. Masih banyak orang baik. Dan berapa banyak juga kalau kita tidak bicara agama pun, cukup banyak keluarga-keluarga yang memang peduli dengan pendidikan anaknya, sehingga anaknya berprestasi dalam sekolah. Contoh dokter nggak mungkin jadi dokter kalau orang tua tidak peduli misalnya contoh. Dan berapa banyak orang yang berprestasi menjadi sarjana karena orang tuanya baik. Kan gitu. Jadi kalau saya melihat lingkup daripada baik atau tidak baik ini, kita nggak bisa lihat ini kota atau desa. Tapi apakah memang kita mau mencari atau tidak? Karena memang di luar ada saja. Kan kayak di Jakarta ini kita mau jadi orang baik, ada masjid, ada majelis taklim, ada acara kampus-kampus, sekolah-sekolah untuk kita. Ada juga orang kalau mau rusak ya sudah jadi maling, ada semuanya. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Oke, kalau gitu Pak Ustadz, misalnya ya, kita dalam fase mencari itu masih belum juga menemukan nih. Terus kita ini umurnya ini sudah misalnya udah 30 atau udah 40. Apakah itu kita itu jadinya memutuskan untuk tidak menikah itu apakah diperbolehkan? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada manusia, menurut saya. Tidak ada manusia yang tidak datang jodohnya. Kalau saya. Cuman kadang-kadang kita yang rewel. Yang datang putih nggak cocok terlalu putih, yang datang hitam terlalu hitam, yang datang gemuk terlalu gemuk. Iya, yang datang umurnya beda 10 tahun terlalu tua. Datang yang seumur kayaknya terlalu sebaya. Jadi memang kita yang rewel. Coba dok, dan mungkin sama istri renung ya. Berapa kali sinyal jodoh datang kepada kita? Mungkin dokter sebelum nikah sama beliau, berapa kali ada kecenderungan dengan orang misalnya? Berapa kali orang tawarkan? Begitu juga mungkin dengan beliau. Itu sinyal jodoh sebenarnya kan. Semua orang dapat itu. Saya pernah lihat di satu media kita, ada orang bapak-bapak, subhanallah, tangannya puntung dua-dua, kakinya puntung, punya istri, punya anak. Ada? Dan itu cukup banyak. Ada orang kerjanya cuma jual gorengan di pinggir jalan. Ada istri, ada anaknya. Anaknya jadi sarjana. Karena orang nggak rewel. Kan gitu. Ya udah kalau kita terlalu idealis, ini terutama kalau terlalu banyak dari tontonan dok ya. Iya betul. Karena terlalu banyak sering nonton artis yang sempurna. Contoh misalnya, ya kan? Sehingga bagi dia, oh istri saya harus seperti artis ini. Ya susah karena itu cuma satu. Atau seperti itulah. Jadi terlalu idealis. Kalau dia tidak seperti itu. Pernah lihat nggak dok? Ada laki-laki tampan sekali, istrinya jelek, bisa biasa. Atau kita balik. Ada perempuan cantik suaminya biasa. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu idealis. Bagi mereka, ya udah ini sinyal jodoh saya datang. Bagi saya sudah baik, udah saya melangkah. Bahagia-bahagia aja tuh. Kan gitu. Nah masalah meletakkan diri di idealis ini yang harus hati-hati.